Halo Sobat Traveling, kali ini saya mau ngajakin teman-teman semua nginep virtual lagi di Hotel Bintang 4 yang lokasinya ada di Cengkareng Business City Tower. Nama hotelnya adalah Asana Style Hotel Bandara. Jadi tempat parkir kendaraannya ada di depan hotelnya kayak gini, atau kalau penuh disediain basement juga kok. Nanti dari basement bisa langsung naik lift untuk menuju ke lobby atau lantai kamar yang kita pesen. Ini adalah pintu masuk ke lobinya, persis di depannya ada sepeda MTB yang diparkir dan ini bisa dipinjam free khusus untuk tamu hotel. Tinggal bilang aja ke satpam atau resepsionisnya, nanti bisa langsung kita dipinjemin. Kita langsung masuk aja yuk ke lobinya. Masih cukup ramai padahal ini sekarang udah nunjukin sekitar jam 1-an malam. Emang sih kita check-in di hotel ini tanggal 1 Januari 2023 dini hari persis habis dari peak bablas kesini. Pas di peak, lupa belum pesen hotel, gak tahu mau nginep di mana. Jadi pesennya dadakan banget dan akhirnya dapatnya di sini. Bisa kalian lihat juga masih cukup banyak orang yang mau check-in, kayaknya pada habis ngerayain malam tahun baruan juga. Lobinya cukup luas meski minim tempat duduk. Biasanya kan ada sofa plus meja buat nunggu gitu, tapi di sini nggak ada. Gantinya ada playground yang disediain. Lumayan lah buat yang udah punya baby, ngebantu banget ini. Ada persewaan powerbank juga, Rp3.000 per jamnya. Terus di lobinya ini kesannya jadi lebih mirip galeri seni sih daripada lobi. Karena di dinding cukup banyak dipajang lukisan-lukisan keren. Nggak cuma dipajang, tapi lukisan ini juga dijual. Masalah harga, cukup wow harganya. Ada yang sampai 20 jutaan, tapi kalau bahas seni, harga segitu sih wajar kali ya. Di hotel ini ada beberapa tipe kamar mulai dari superior, deluxe, eksekutif, dan suite room. Terus proses check-in-nya semi-otomatis pakai alat ini, tapi tetap dipandu sama resepsionisnya. Dan setelah selesai proses check-in langsung dapat deh kunci kamar dan kita kedapetan kamar di lantai 3. Tapi sebelum masuk ke kamar, saya mau ngajakin teman-teman semua lihat-lihat dulu di lobby ini ada apa lagi. Dan ternyata di sini juga ada coffee shop yang bukanya itu mulai jam 8 pagi sampai hampir tengah malam. Selain minuman-minuman, ada juga aneka jajanan, camilan, roti, dan mie instan juga ada. Jadi pas banget kalau malam-malam kelaparan, bisalah jajan di sini buat ngisi perut dikit-dikit biar nggak kerucuk-kerucuk roncongan. Suasananya kayak gini, ada proyektor juga buat kalau pengen nobar bisa banget nih. Ada cukup banyak tempat duduknya, selain indoor ada juga area outdoornya. Area outdoornya ini balik lagi ke depan hotelnya tadi guys. Terus sebelah sana ada gym, tapi lihatnya besok pagi aja kali ya. Sekarang kita masuk balik lagi ke lobby. Kalau dari tulisannya sih tutup jam 11-an malam coffee shopnya ini. Tapi mungkin gara-gara ini malam tahun baru, jadi jam 1-an malam kayak gini coffee shopnya masih buka. Dan masih ada beberapa orang juga yang masih seru ngobrol di tempat ini. Selain coffee shop, di lobi ini juga ada hall yang cukup gede. Sepertinya hallnya baru aja dipakai perayaan malam tahun baruan. Jadi kondisinya lagi berantakan. Lagi diberesin sama pegawai hotelnya. Tapi cukup gede sih hallnya ini. Oke, kita langsung menuju ke lantai 3 untuk langsung ke kamarnya. Keluar lift, masih tetap ada lukisan gede dan ini suasana lorong di depan kamar pas malam hari. Pencahayaannya cukup terang, nggak ada suram-suramnya sama sekali, dan kita kedapatan di kamar nomor 320. Kamarnya tipe superior dengan kasur twin. Ya gimana lagi, mau pesen yang kasur double udah nggak ada yang kosong kamarnya. Kita pesennya bener-bener dadakan, padahal udah tahu kalau malam tahun baru pasti di mana-mana rame dan termasuk high season juga. Nemunya tinggal ini doang, bisa-bisa kita bermalam di dalam mobil kalau nggak buru-buru pesan hotel. Baru masuk dan saya nggak nyangka kalau tipe superior di Hotel Bintang 4 kamarnya bakalan sesempit ini. Di pojokan sini ada meja buat naruh barang-barang, bawahnya ada kursi bulat yang nggak bisa dipakai duduk karena nggak ada tempat lagi. Terus ada hanger baju sama rak di atasnya. Dan ini adalah kasur twinnya. Bisa kalian lihat sendiri ruangannya sempit banget. Sisa space dari kasur aja udah hampir mepet tembok.
Nggak bisa buat naruh apa-apa di situ. Buat jalan aja juga nggak bisa. Udah susah banget. Untuk amenitiesnya dapat air mineral 2 botol, teh, kopi, sama teko air panas juga ada. Di pojokan ada cermin yang cukup gede, tapi buat apa naruh cermin di situ? Mau ngaca juga nggak bisa, nggak ada tempat buat berdiri. Untuk TV-nya cukup gede dan udah smart TV, bisa dipakai YouTube-an juga. Ada lampu lagi di samping TV dan ini adalah penerangan di dalam kamar. Kalau lampunya dinyalain semua, jadinya cukup terang. Kasur twinnya ukurannya pas banget kalau buat satu orang, tapi berhubung kita bawa baby, jadi ya gitu deh. Untungnya salah satu kasur mepet tembok, jadi nggak khawatir si kecil jatuh dari kasur. Yang keren di kamar ini adalah ini nih, ada di dindingnya. Ini bukan stiker atau hasil cetak print, melainkan ini adalah gambaran tangan. Sungguh seni yang luar biasa. AC di hotel ini udah pakai AC sentral, udah jadi keharusan sih kalau hotel bintang 4 pakai AC sentral. Malah aneh kalau masih pakai AC yang model biasa. Dan ini adalah saat semua barang-barang udah masuk kamar, nggak ada sisa space sama sekali, penuh sesak. Tapi emang seharusnya kita nggak pesan yang tipe ini sih, mungkin yang deluxe agak legaan kali ya. Tapi ya gimana dong, udah tersisa cuma tinggal tipe ini doang. Nggak ada pilihan kamar lagi. Lanjut deh ngintip ke kamar mandinya, depan pintu persis ada kloset, terus di balik pintu ada wastafel plus cermin yang cukup gede. Terus di sebelah sini ada tirai dan ini adalah showernya pakai tipe shower atas aja. Sabun shampoo-nya kosong, nggak ada isinya. Saya udah mau protes aja sama pihak hotel karena kok sabun sama shampoo-nya nggak ada. Tapi ternyata baru nyadar kalau di bawah wastafel ada amenitiesnya. Ada sikat gigi dan pastanya, ada sabun, ada shampoo, dan ada sanitary bag. Ada yang kurang nih sebenarnya. Dengan tipe shower atas harusnya disediain hair cup juga biar rambut nggak kebasahan. Di sebelah wastafel juga disediain hair dryer buat ngeringin rambut. Dan oh ya, kita nggak dapat slipper. Nggak tahu nih kalau di tipe kamar yang lain ada apa enggak slippernya. Pagi harinya sebelum sarapan, kita lihat yuk, kita dapat view apa dari jendela kecil ini. Dan setelah dibuka ternyata, jreng jreng jreng, zong guys. Ini adalah tembok, nggak tahu kenapa kok ada jendela juga di sini, kenapa nggak sekalian di tembok full aja kalau emang nggak ada view-nya. Oke, sekarang kita udah sampai di lantai 2 mau sarapan, tapi ternyata rame banget. Pas kita kesini nggak dapat tempat kosong sama sekali, alias nggak kebagian tempat duduk. Ya udah, akhirnya kita jalan-jalan dulu sambil nunggu ada meja yang kosong. Untungnya di lobi ada playground dan si Ciki senang banget. Dia bisa main di sini, sementara saya sibuk ngerekam-ngerekam sambil nyari footage. Dan suasana di luar hotel lagi gerimis tipis-tipis nih, menyejukkan awal tahun 2023 di kota Jakarta. Semoga di tahun 2023 ini semua cita-cita dan harapan yang belum tercapai bisa segera tercapai ya guys. Amin. Semoga juga traveling tipis-tipis cepet dapat tawaran kerjasama dari tiket.com atau apalagi tuh yang lainnya. Amin juga dong. Amin gitu. Oh ya, di hotel ini juga ada spa, terus sampingnya ada gym yang peralatannya itu cukup lengkap. Selain itu, ada yang beda dari hotel lainnya. Di sini menyediakan tempat potong rambut. Tinggal bilang aja ke resepsionisnya, nanti tukang cukurnya bakalan datang. Gitu kayaknya. Soalnya ini sepi banget, gak ada orang sama sekali. Ini adalah suasana lobi jika dilihat dari atas. Dan di lantai ini ada beberapa meeting room juga yang disediain. Dan ada Regaza Lounge and Bar.
Di sebelah kanan ada beberapa meeting room, mau saya tunjukin ternyata pintunya dikunci. Ya udah kita langsung aja ke barnya. Untungnya pintunya itu nggak dikunci juga, jadi kita bisa masuk lihat-lihat dalamnya tuh kayak gimana. Cukup elegan tempatnya, nggak terlalu gede sih, tapi kelihatan mewah aja. Terus suasana pemandangan di luar jendela, langsung bisa melihat jalan tol dan kalau emang mau kesini ya malam-malam guys. Pagi-pagi gini di bar, kayak nggak ada kehidupan. Nunggu sekitar setengah jam balik lagi ke restoran dan akhirnya dapat tempat duduk juga. Kita langsung lihat-lihat yuk menu makanannya di Hotel Azana ini kayak gimana. Pertama ada nasi putih, ada nasi goreng, ada bihun goreng, capcay, terus ada aneka sambal, salad, mixed vegetable, potato, dan yang lainnya. Staf yang ada di restoran ini patut diacungi jempol sih, karena ramah-ramah banget. Bahkan pas kita minta es teh pakai es batu yang banyak, juga langsung gercep dilayanin dikasih gelas yang gede juga. Es tehnya nambah lagi. Selain itu ada bubur ayam dengan berbagai macam kondimen, ada omelet juga, ada dimsum. Terus kalau di area tengah-tengah ada aneka kue yang pilihannya cukup banyak seperti yang kalian lihat di video. Untuk rasa makanannya rate 7,5 dari 10 lah. Secara ini kan hotel bintang 4 bukan bintang 3. Udah berekspektasi cukup tinggi dari makanannya tapi ternyata ya masih biasa aja lah. Masih enak tapi enaknya nggak wow banget gitu. Oke, sekian dulu video review Asana Style Hotel Bandara kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang bingung nyari hotel atau yang lagi butuh tempat buat staycation. Sampai ketemu lagi. Dadah!